Sebagai seorang pendidik, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting dan krusial. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, saya dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai setiap siswa. Disiplin positif memungkinkan saya untuk fokus pada penguatan perilaku yang baik melalui penghargaan. Sementara hukuman digunakan dengan bijak untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai. Posisi kontrol restitusi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Pada akhirnya memperkuat karakter dan tanggung jawab pribadi mereka. Penerapan keyakinan sekolah atau kelas dan segitiga restitusi sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan dan mendidik anak untuk menjadi manusia yang merdeka, baik secara fisik maupun mental. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, saya berusaha untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Hal ini juga sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana saya berperan sebagai motor penggerak perubahan positif dalam sistem pendidikan, serta visi guru penggerak yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui inovasi dan pendekatan yang lebih holistik. Dengan menggabungkan konsep-konsep inti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, sekolah, dan segitiga restitusi, saya dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya sebagai pendidik tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga mendidik dan memotivasi, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi seluruh komunitas sekolah. Sejauh ini, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif cukup komprehensif. Disiplin positif mengajarkan bagaimana cara mendisiplinkan siswa dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan suportif. Teori kontrol membantu saya memahami bagaimana mengelola perilaku siswa tanpa harus bersikap otoriter. Teori motivasi memberikan wawasan tentang cara memotivasi siswa dengan cara yang lebih efektif. Selain itu, konsep hukuman dan penghargaan membantu saya menilai kembali cara saya memberikan konsekuensi atas tindakan siswa. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi semuanya merupakan elemen penting untuk memperkuat pemahaman saya dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Salah satu hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bagaimana pendekatan segitiga restitusi dapat menstabilkan identitas siswa dan memvalidasi tindakan yang salah dengan cara yang tidak menghakimi. Ini sangat kontras dengan pendekatan tradisional yang lebih mengarah pada hukuman langsung. Pendekatan ini memberi ruang bagi siswa untuk merefleksikan tindakan mereka dan bertanggung jawab dengan cara yang lebih bijaksana. Modul ini telah mengubah cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Saya kini lebih fokus pada cara-cara yang mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Pendekatan yang saya gunakan sekarang lebih bersifat kolaboratif dan partisipatif, di mana saya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran serta penentuan aturan kelas. Ini memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar pada siswa. Dalam pengalaman saya, penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan teori motivasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi saya dengan siswa. Saya pernah menghadapi situasi di mana seorang siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai, dan saya menggunakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Dengan menstabilkan identitas siswa dan memvalidasi perasaan mereka, siswa tersebut lebih mudah memahami kesalahan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut sangat positif. Saya merasa lebih tenang dan mampu menangani situasi dengan lebih bijaksana. Siswa pun merasa lebih dihargai dan didengarkan, yang pada akhirnya meningkatkan hubungan kami.
Dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik adalah pendekatan yang lebih humanis dan empatik dalam menghadapi siswa. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti konsistensi dalam penerapan dan penyesuaian pendekatan terhadap kebutuhan individu setiap siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Saat itu, saya merasa cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menangani situasi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering berada di posisi sebagai manajer, di mana saya menjadi fasilitator yang lebih terlibat dan mendukung. Perbedaannya sangat signifikan. Saya merasa lebih mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sebelum mempelajari modul ini, saya jarang menerapkan segitiga restitusi secara penuh. Namun, saya pernah mencoba menstabilkan identitas siswa dengan memberikan pujian atas aspek positif dari diri mereka sebelum membahas tindakan yang salah. Meskipun belum sempurna, pendekatan ini membantu siswa merasa lebih dihargai dan terbuka untuk menerima kritik. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, saya merasa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan inklusif dan teknik manajemen kelas yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa. Pemahaman budaya dan latar belakang sosial siswa juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar positif.